Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi matematika yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sudut keliling pada lingkaran gitu. Anak-anak bisa absen dulu di kolom komentar. Bu Eka tunggu ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ismi masalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu sifat sudut kelilingnya. Bukunya masih membahas tentang bab 2 yaitu di halaman 13. Anak-anak bisa membuka di halaman 13. Kita akan membahas tentang sifat-sifat keliling lingkaran. Alzena Naura sudah hadir, Dimas Ahmad Kurniawan juga sudah hadir. Terima kasih. Kita lanjutkan saja. Halaman 13. Di situ ada sifat-sifat sudut keliling lingkaran ya. Bisa melihat ya. Bu Eka ingatkan lagi pada pertemuan kemarin. Nah, ini ada lingkaran, ini ada titik pusat. Nah, lihat gini ya. Ini membentuk suatu sudutnya misalkan alfa. Nah, sudut ini dinamakan dengan sudut pusat. Masih ingat ya? Sudut pusat. Nah, sekarang ketika kita membentuk suatu sudut di mana sudut itu menyentuh dari sisi lingkaran dan kaki-kakinya berada di tepat kaki-kaki dari sudut pusat itu, misalkan Bu Eka buat seperti ini ya. Nah, kakinya di sini berarti ini misalkan beta. Ini alfa, ini beta. Nah, sudut ini dinamakan sudut keliling. Masih ingat? Kemarin ya, sudut keliling. Lalu bagaimana hubungannya? Ternyata hubungannya adalah kalau di sini besarnya sebesar alfa, ya. Nah, di sini ada beta. Ternyata sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusatnya. Setengah dari sudut pusatnya. Atau alfa ini sudut pusat ini 2 kali sudut keliling. Nah, ini pengantarnya. Masih ingat ya? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang itu. Sekarang kita akan membahas tentang sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, pertama beta. Di sini ya, kaki sudut pusatnya tetap Bu Eka buat alfa. Bu Eka punya alfa. Nah, kaki-kaki sudutnya di titik A sama di titik B. Kaki sudutnya di titik A sama titik B. Kalau ini C, Bu Eka buat C, ini O kan ya, biasanya kan O. Berarti ACB ya. ACB itu sudut ACB besarnya itu adalah setengah dari sudut AOB. AOB, betul? Nah, sekarang kalau Bu Eka membuat kaki sudutnya tetap berada pada titik A dan B, tetapi ujung-ujung puncaknya tidak di sini saja, ada banyak. Nanti bagaimana ya? Nah, gitu ya. Nah, misalkan Bu Eka buat ini di sini. Setelah C berarti D ya. Kemudian Bu Eka lagi buat ke sana. Nah, E. Kita perhatikan sudut AEB ya, sudut AEB. Sudut AEB kakinya itu kan tetap di A sama B. Berarti dia juga disebut dengan sudut keliling. Kalau dia sudut keliling, otomatis dia juga setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah sudut yang melalui titik pusat dan dia berada di kakinya adalah titik A dan titik B. Berarti sudut AOB. Wah, ternyata dia sudut AOB. Kemudian kita lihat sudut ADB. ADB. Nah, ADB gitu ya. Bu, ADB itu kan juga sudut keliling karena kaki-kakinya itu berada pada sisi lingkaran, sudutnya juga menyentuh sisi lingkaran, gitu ya. Kita lihat kan sifatnya sudut keliling itu setengah dari sudut pusatnya. Kita lihat dong sudut pusatnya yang punya kaki A dan punya kaki B. Berarti A
AOB. Oh, ternyata dia juga setengah AOB. Nah, dari ketiga contoh ini kita ambil kesimpulan. Loh Bu, kok sudut ACB itu setengahnya AOB, sudut AEB juga setengahnya AOB, sudut ADB juga setengahnya AOB. Maka bisa kita simpulkan kalau ada sudut yang kaki-kakinya berada di kaki-kaki sudut pusat itu ya sama, dia merupakan sudut keliling itu sendiri, maka sudut-sudut keliling itu besarnya sama karena dia menghadap pada sudut pusat yang sama. Jadi sudut ACB itu sama dengan sudut AEB itu sama dengan sudut ADB dan itu sama dengan sudut beta, atau beta itu setengahnya alfa atau disebut juga dengan setengahnya AOB atau setengahnya sudut pusat. Nah, itu adalah sifat dari sudut keliling. Jadi anak-anak bisa melihat ya di situ. Jadi sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi busur itu AB ini ya. Busurnya itu adalah AB, kakinya di A dan di B, maka sudut keliling itu pasti mempunyai sudut yang sama. Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan sifat yang kedua, yaitu sifat sudut keliling tapi yang menghadap pada diameter lingkaran. Anak-anak tahu ya diameter? Diameter itu adalah garis yang melalui garis lurus ya, seperti jari-jari terpanjang sebenarnya. Nah, di sini kita akan mengambil di halaman 13 yaitu saya punya busur. Nah, ini punya lingkaran lagi ya, punya lingkaran. Ini titik pusatnya, ini diameternya ya. Nah, ini diameternya. Nah, kita tahu kalau garis lurus ya, garis lurus itu sudutnya berapa anak-anak? Nah, kalau kita punya siku-siku jret, ini sudutnya kan 90. Padahal garis lurus itu terbentuk dari dua buah siku. Jadi sudutnya 180 derajat. Oke, sampai sini mudeng ya. Sudut yang terjadi ketika ada suatu garis lurus dinamakan besarnya adalah 180 derajat. Sekarang garis ini dinamakan sudut pusatnya ya, karena dia melalui titik O atau titik pusat. Nah, Bu Eka akan membuat sudut keliling di mana sudut keliling itu kaki-kakinya berada pada kaki-kaki diameter itu. Bu Eka mau tanya yang ini dong. Nah, gitu ya. Karena tadi diameter itu merupakan sudut pusat, maka ini Bu Eka kasih A, B, C, maka sudut A, B, C itu adalah sudut keliling. Sudut keliling karena menghadap pada busur ini ya, busurnya busur AC. Nah, kita tahu kalau sudut keliling besarnya adalah setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya tadi 180, berarti sudut ABC-nya adalah setengah dari 180 atau 90 derajat. Bu, kalau saya buatnya gini Bu, jret, apakah sudutnya tetap 90 derajat Bu? Jawabannya adalah iya, betul, jawabannya tetap 90 derajat. Kenapa? Karena dia merupakan sudut keliling, dan sudut keliling itu pasti besarnya setengah dari sudut pusat. Karena
karena dia menghadap sudut yang 180 derajat, maka sudut yang baru kita buat ini yaitu ADC pasti juga besarnya 90 derajat. Mau ke sini ini juga pasti 90 derajat. Mau yang di sini ini pasti juga 90 derajat. Nah, itu adalah sifat-sifat dari sudut keliling. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas contoh soal di latihan kompetisi 3. Latihan kompetisi 3 ya. Bu Eka hapus dulu, baru kita akan membahas soalnya. Nah, latihan kompetisi 3 nomor 1. Jret. Pada gambar di samping, gambarnya sudah ada ya. Titik O adalah titik pusat. Bu Eka gambar di sini, Bu Eka gambar lingkaran besar biar kelihatan anak-anak. Ini titik pusatnya. Ini ada AB, berarti ini A, ini B. Sudutnya adalah 64 derajat. Nah, kemudian di sini ada ini ya. Ini B, ini A, ini E. Kemudian Bu Eka buat ke sini, yang ke sini. Ini adalah D. Kemudian ini ada ke sini. Ini adalah C. Nah, sekarang pada gambar di samping sudut AOB yang ini ya, AOB itu adalah 64 derajat. Tentukan besarnya sudut ACB. Kita akan membahas ACB ini ya. Nah, ACB dia kaki-kakinya menghadap pada busur AB. Padahal busur AB itu dia sudut pusat dengan sudut 64. Berarti sudut ACB itu setengahnya dari sudut pusat 64. Berarti sudutnya berapa ya? Setengah dari 64 berapa? 32. Betul sekali. Nah, ini berarti 32. Nah, sekarang yang kedua, ADB. Ini masih menggunakan sifat yang pertama. Kalau dia menghadap pada busur yang sama, maka besarnya pasti sama. Berarti di sini juga 32. Di sini juga 32. Selesai. Berarti jawabannya semuanya adalah 32 derajat. Oke, nomor 1 sampai sini mudeng ya anak-anak ya. Jadi ketika ada sudut keliling menghadap pada sudut pusat yang sama atau busur yang sama, atau kaki-kaki sudutnya pada titik yang sama dari sudut pusat itu, maka pasti besarnya adalah setengah dari sudut pusat tersebut gitu ya. Oke, sudah selesai. Sekarang nomor 2. Kita akan membahas nomor 2 dari gambar I1. Gambar I1 yang nomor 2. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 2, bagian I1. Bu Eka gambar lingkarannya. Ini ada titik O ya, titik O. Nah, ini ada segini. Kita nggak tahu ini 48 pokoknya. Nah, 48 ini titik O. Kemudian ini. Nah, X. Nah, Bu Eka akan mengajukan pertanyaan. 48 dia disebut dengan sudut keliling. Nah, 48 dia sudut keliling. Kaki-kakinya ada di sini sama di sini ya. Sekarang X itu juga sudut keliling. Kaki-kakinya berada pada titik yang sama dengan sudut 48. Artinya 48 derajat itu adalah sudut keliling yang sama besarnya dengan X, karena dia mempunyai kaki-kaki sudut yang letaknya sama atau menghadap pada busur yang sama, sehingga X-nya besarnya juga 48 derajat. Nah, sampai sini mudeng ya, karena dia ada pada kaki-kaki yang sama, kemudian dia merupakan suatu
sudut keliling, maka besarnya sama. Jadi X-nya adalah 48 derajat. Oke, ini yang pertama. Lanjut ke nomor 2, gambar yang kedua. Saya punya lingkaran, kemudian saya punya thread, gini kan? Gini. Oke, ini 40 ya anak-anak. 40 derajat, ini 35 derajat. Yang ditanyakan X, yang ditanyakan Y. Nah, kita akan mengerjakan X. X itu adalah sudut keliling. Dia, X-nya itu menghadap pada busur ini, thread. Nah, X itu kan gini, thread, ini thread, kakinya kan yang di sini sama yang di sini. Itu X. Nah, kamu tinggal mencari yang kakinya tetap di sini sama di sini. Oh, ini kan sudut yang ini, Bu. Oh iya, betul. Jadi X-nya itu adalah 35 derajat, gitu ya. Selanjutnya, kita mau cari Y dengan langkah yang sama. Y itu menghadap busur ini, ya. Yang menghadap busur ini juga ini. Nah, sudut ini, sudut 40 derajat. Artinya sudut Y itu sudut keliling yang sama besarnya dengan 40 derajat. Jadi itu soal nomor 2. Mudeng ya sampai sekarang ya. Oke, kalau sudah, kita akan melanjutkan soalnya, yaitu yang nomor 3. Nah, nomor 3, thread. 60 derajat, di sini 80 derajat. Nah, 60 di sini 80, ini X ya. Ini Y, ini Z. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang kita akan mencari X dulu ya. Dari awal kita mencari X. Perhatikan segitiga yang Bu Eka tebali. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu terdapat sebuah segitiga. Kita harus ingat, sebuah segitiga, sudut yang ada di dalamnya adalah jumlahnya dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, sudah ada 60. Nah, kita kurangi tinggal 120. Sudah ada 80. Kita kurangi berarti sisanya tinggal 40. Oke, dari sifat segitiga, kalau jumlah sudutnya adalah 180 derajat, maka kita bisa mencari nilai X, yaitu tadi ketemu 40 derajat. X-nya ketemu, hore, X-nya sudah ketemu. X-nya sudah ketemu 40 derajat. Sampai sini mudeng? Dari mana tadi? Mencari X lewat sifat segitiga, karena di dalam segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Itu X-nya. Selanjutnya kita akan bahas mencari Y. Y itu adalah sudut keliling. Sudut keliling di mana dia menghadap busur ini. Sing podo-podo posisinya di situ adalah 60. Berarti Y-nya langsung ketemu dong. Y-nya adalah 60 derajat. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai Z. Z ini juga sudut keliling, kaki-kakinya di sini sama sini ya. Gitu ya. Berarti sudut kelilingnya akan sama dengan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Berarti ini ya. Berarti Z-nya akan sama dengan X. X-nya tadi ketemu 40 derajat. Nah, itu adalah cara menyelesaikan sudut keliling dari sudut pusat dan beberapa sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Itu nomor 2 ya. 2A, 2B, 2C sudah. Sekarang kita tinggal melanjutkan nomor 3.
Nomor 3, tinggal kita lanjutkan gambarnya. Bu Eka gambar dulu. Set, gitu ya. Nah, dia merupakan sebuah diameter. Diameter melalui titik O, kemudian ini Z, ini 32 derajat. Nah, ini P, Q, R. Pada gambar di samping, PQ adalah diameter lingkaran. Kamu disuruh mencari sudut QPR. Berarti di sini ya, QPR. Berarti ini sudutnya. Nah, sebelum kita mencari, kita akan menggunakan sifat yang kedua yang sudah kita bahas. Sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran, maka besarnya tadi adalah berapa anak-anak? 90 derajat. Berarti di sini kan sudah 90 derajat. Ini otomatis karena dia setengah dari 180 derajat. Selanjutnya 90 sudah ya. Kalau kita mau mencari sudut dari QPR, mau mencari sudut QPR, maka kita tinggal merubah dari menggunakan sifat segitiga dalam lingkaran. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. 180 derajat. Kita tinggal kurangi ya. 180 sudah ada 90. Berarti tinggal 90. 90 dikurangi 32. Nah, kita tulis di sini tinggal 90 dikurangi 32. Berarti ini 8, ini 5. Jadi ketemu di sini adalah 58 derajat. Nah, itu adalah caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3B. 3B ya, ini tadi 3A anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke yang 3B. Jadi nanti bisa diputar lagi videonya, penjelasannya bagaimana ya menentukan sudut yang ada di sana. Nah, itu tinggal diputar lagi, bisa di screenshot nanti kalau menentukan hasilnya. Yang B, ada lingkaran, ada diameter, kemudian ini Z, ini 3X, ini 2X ya. Ini 3X. Saya ulangi. Selanjutnya adalah kita ingat bahwa yang di sini pasti 90, pinter, 90 derajat. Yang menghadap apa ini anak-anak? Menghadap diameter, betul. Nah, sekarang kita menggunakan aturan dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga adalah berapa? 180 derajat. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan yang B ya. Tadi sudutnya di sini sama di sini ya. Jumlahnya berarti tinggal 90. Kenapa? Dalam segitiga jumlahnya harus 180. Jadi kalau sudah ada 90 berarti tinggal 90. Jadi sudut 2X dan sudut 3X jumlahnya adalah 90 derajat. 2X ditambah 3X adalah 5X sama dengan 90 derajat. Jadi X sama dengan 90 derajat kita bagi 5 sama dengan 18 derajat. X-nya sudah ketemu. Kalau X-nya sudah ketemu berarti kita bisa mencari sudut di sini. Sudut di sini adalah 2X.
berarti 2 kali 18 sama dengan 36 derajat. Sudah ketemu ya yang di sini? Yang terakhir yang ada di sini adalah yang di pojok satunya 3x. X-nya tadi sudah kita cari, yaitu X-nya 18. Jadi 3 kali 18 sama dengan 54 derajat. Nah, itu adalah pembahasan 6 dari beberapa contoh yang ada di pembahasan hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat pada sudut keliling. Jadi sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, maka besarnya juga sama, yaitu setengah dari sudut pusatnya. Dan yang kedua adalah sudut keliling yang menghadap pada diameter, maka besarnya adalah 90 derajat. Jangan lupa ketika kita mengerjakan bab ini, kita harus mereview waktu SD, waktu kelas 1 juga ada MTS, bahwa jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika anak-anak ada beberapa kekurangan dan kekurang pahaman, bisa ditanyakan di grup ya, kepada Bu Eka ataupun Bu Ismi. Jangan lupa tetap belajar atau diulang-ulang lagi videonya untuk membahas soal-soal tadi ya. Contohnya sudah jelas. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas segi 4 tali busur dan sudut antara 2 buah tali busur. Setelah itu nanti tinggal keliling dan luas lingkaran terus selesai, gitu ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan dan kita harus tetap belajar, semangat untuk melakukan pembelajaran meskipun daring ya. Semoga wabah ini segera menghilang dan kita bisa segera tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.